Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Alia Munir dengan NIM 2204030070. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel saya. Judul yang pertama yaitu analisis pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dengan volume 2 halaman 56 sampai 68. Mengapa peneliti meneliti topik tersebut? Karena tekanan kompetisi yang semakin tinggi menimbulkan interaksi pasar antara perusahaan-perusahaan yang bertahan dengan perusahaan pendatang baru. Apa tujuan penelitiannya? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara empiris pengaruh struktur modal yang dipilih oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan pembiayaan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Metode apa yang digunakan? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu penelitian yang berawal dari teori untuk kemudian menggunakan logika deduktif dalam menentukan hipotesis penelitian serta mengukur dan menguji empiris secara statistik agar dapat memperoleh hasil penelitian. Bagaimana hasil penelitiannya? Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi sumber pendanaan yang dipilih oleh perusahaan berpengaruh secara signifikan pada tingkat profitabilitas perusahaan. Bagaimana simpulannya? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara empiris mengenai pengaruh struktur modal yang dipilih oleh perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Adapun judul jurnal kedua yaitu pengaruh struktur modal kinerja keuangan perusahaan, ukuran perusahaan dan kualitatif auditor eksternal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Dengan volume 1 halaman 1 sampai 11, penulis Yuli Susanti, Sri Mintarti, Set Asmapane. Mengapa peneliti meneliti topik tersebut? Berdasarkan penelitian terdahulu, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan masih banyak yang belum menunjukkan konsistensinya dan mengacu pada penelitian Kusmajaya 2011, penulis ini tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan variabel independen struktur modal dan peneliti menambahkan variabel kinerja keuangan perusahaan, ukuran perusahaan dan kualitas auditor eksternal. Apa tujuan peneliti? Peneliti ini bertujuan untuk meneliti pengaruh struktur modal, kinerja keuangan perusahaan, ukuran perusahaan dan kualitas auditor eksternal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Metode apa yang digunakan? Penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling dalam pengambilan sampel dan diperoleh 30 perusahaan. Bagaimana hasil penelitiannya? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal dan kinerja keuangan perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Bagaimana simpulannya? Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh, hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai 1. Struktur modal yang diukur dengan DER atau Debt to Equity Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Kedua, kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROA, Return on Asset, berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Keempat, kualitas auditor eksternal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Kemudian jurnal yang ketiga dengan judul pengaruh struktur modal dan pertumbuhan aset terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar dalam
Jakarta Islamic Index. Dengan jurnal Akurasi Jurnal tahun 2020, penulis Muhammad Aryan Rahman. Mengapa peneliti menelitikan topik tersebut? Karena perkembangan dunia usaha saat ini semakin pesat yang diikuti dengan ketaatan persaingan usaha. Kompetisi yang semakin ketat menyebabkan setiap perusahaan yang didirikan harus memiliki tujuan agar perusahaan terus dapat beroperasi dalam jangka waktu yang panjang. Apa tujuan penelitiannya? Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti baru tentang dampak dan dari struktur modal dan pertumbuhan aset terhadap kinerja keuangan dari perspektif dengan menguji pada perusahaan terdaftar di Jakarta Islamic Index yang menggambarkan kelompok perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik dalam mengelola struktur modal dan pertumbuhan asetnya. Metode apa yang digunakan? Metode pengujian dilakukan pada 17 perusahaan sampel selama tahun 2016 sampai 2018 dengan metode purpose sampling. Bagaimana hasil penelitiannya? Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan pertumbuhan aset berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil lain penelitian ini mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi kinerja keuangan. Bagaimana simpulannya? Hasil penguji pada 17 perusahaan go publik yang listing di Jakarta Islamic Index selama tahun 2016 sampai 2018 ditemukan hasil bahwa struktur modal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, sedangkan pertumbuhan aset berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Adapun judul jurnal kedua yaitu pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan Consumer Good Debate dengan jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis tahun 2021 dengan penulis Syarif Aini, Ritongan, Ilham Effendi, dan Ahmad Prayudi. Mengapa peneliti meneliti topik tersebut? Dalam struktur modal terdapat kebijakan mengenai struktur modal yang melibatkan antara resiko dan tingkat pengembalian yang diharapkan semakin tinggi, mengakibatkan besarnya hutang tetapi meningkatkan tingkat pengembalian yang diharapkan. Jika usulan investasi berubah resikonya, maka laba yang diisyaratkan bagi perusahaan secara keseluruhan tidak lagi sesuai dengan kriteria penerimanya. Apa tujuan penelitian? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio atau DER dan debt to asset ratio atau DAR terhadap return on asset ROA pada perusahaan consumer goods subsektor rokok yang terdapat di BEI pada periode 2013 sampai 2017. Metode apa yang digunakan? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Bagaimana hasil penelitiannya? Dari hasil penelitian didapati bahwa pengaruh DER terhadap ROA adalah negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Artinya, setiap ada penurunan pertumbuhan perusahaan akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Namun, penurunan pertumbuhan perusahaan tersebut mempengaruhi pergerakan kinerja keuangan perusahaan di kalangan investor. Bagaimana simpulannya? DER berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA pada 4 perusahaan consumer goods subsektor rokok di BEI periode 2013 sampai 2017. Demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi atau rendahnya rasio ini tidak berpengaruh pada kinerja keuangan yang pada peneliti ini menggunakan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada 4 perusahaan consumer goods subsektor rokok di BEI. Adapun jurnal kelima yaitu pengaruh kinerja keuangan dan struktur modal terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi variabel ukuran perusahaan dengan jurnal Akuntansi dan Keuangan tahun 2019, penulis Slamet Mujijaya, Zalfa Khalid, Dia Ayu Sekar Astuti.
Mengapa penelitian meneliti topik tersebut? Karena tingkat resiko, tingkat pengembalian review, dan pendapatan revenue perusahaan dapat mempengaruhi tingkat rendahnya permintaan akan saham, di mana hal tersebut juga akan mempengaruhi nilai perusahaan. Apa tujuan penelitiannya? Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan dan struktur modal terhadap nilai perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderat. Metode apa yang digunakan? Penelitian ini menggunakan metode hypothesis testing. Bagaimana hasil penelitiannya? Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan, maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Kedua, pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Ketiga, pengaruh moderasi ukuran perusahaan terhadap hubungan antara kinerja keuangan dengan nilai perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara kinerja keuangan dan nilai perusahaan. 4. Pengaruh moderasi ukuran perusahaan terhadap hubungan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan tidak memoderasi hubungan antara struktur modal dan nilai perusahaan. Kelima, pengaruh moderasi ukuran perusahaan terhadap hubungan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan tidak mampu moderasi hubungan antara struktur modal dan nilai perusahaan. Bagaimana simpulannya? Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pertama, kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 2. Struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 4. Ukuran perusahaan moderasi berpengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Kelima, ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Kemudian setelah melakukan review dan analisis terhadap kelima jurnal tersebut, yang membedakan kelima jurnal yang topik sama tersebut adalah dari hasil review dan analisis saya terhadap kelima jurnal di atas yang topiknya sama, yaitu tentang pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan, dapat disimpulkan bahwa yang membedakan kelima jurnal tersebut yaitu hasil dari penelitiannya dan beberapa metode penelitian yang memiliki persamaan, yaitu pada jurnal pertama dan keempat melakukan metode penelitian yang sama kuantitatif. Begitu juga dengan jurnal kedua dan ketiga yang menggunakan metode purpose sampling, dan sebaliknya pada jurnal kelima memilih untuk menggunakan metode hypothesis testing. Kelima jurnal tersebut juga sama-sama mengacu pada pemaksimalan kinerja keuangan dalam meningkatkan nilai perusahaan, dan juga memiliki problem yang berbeda-beda sehingga setiap hasil penelitiannya juga berbeda. Sekian review materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.